Dongeng Bahasa Indonesia. Putri yang tidak jujur. Dahulu kala di kerajaan tertentu, hiduplah seorang putri dengan orang tuanya. Sang putri sangat cerdas, sehat, dan akan menjadi kebanggaan orang tuanya. Tetapi dia memiliki satu kebiasaan yang sangat mengerikan. Semuanya dimulai ketika sang putri berusia sekitar 8 tahun. Dan pagi itu, dia sedang tidak mau melakukan apapun, sama sekali tidak mau, untuk pergi belajar karena anak perempuan pengasuh yang belajar dengannya untuk menemaninya tidak datang karena dia sedang sakit. Aku sangat ingin melewatkan pelajaran hari ini, tapi ibu dan ayah tidak akan pernah membiarkan aku tinggal di rumah. Kecuali kalau aku berpura-pura sakit juga. Iya, ini bukan kebohongan, ini hanya liburan kecil, iya kan? Terkadang hanya dibutuhkan satu kelemahan untuk mengembangkan kebiasaan buruk seumur hidup. Dan inilah momen untuk sang putri. Dia berguling, dia pura-pura sakit perut. Dan ratu dan raja bergegas ke sisinya. Oh, anakku yang malang. Tapi aku harus menghadiri pelajaran matematikaku, Ibu. Oh tidak, kau tidak akan kemana-mana. Lihatlah anak kita, betapa tulus dan berdedikasinya dia terhadap pelajarannya. Muah, aku sangat bangga padamu, sayang. Ketika sang putri mendengar betapa bangga orang tuanya berpikir bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, sang putri merasa tidak enak. Dia merasa ingin mengakui kebenaran. Dia mencoba memberitahu orang tuanya, tetapi... Ibu, aku tidak. Diamlah. Jangan mengeluarkan banyak energi untuk berbicara. Kau perlu istirahat, sayang. Tidak ada pelajaran untukmu selama 3 hari ke depan. Kirimkan pesan kepada para guru bahwa sang putri sedang sakit dan karenanya tidak akan dapat menghadiri kelas setidaknya selama 3 hari. Sekarang ibu akan membawakanmu obat dan sup, lalu kemudian kau pergi tidur ya. Sang putri berbaring di tempat tidur, merasa tidak senang dengan dirinya sendiri. Tapi dia takut mengecewakan ibunya. Dan karena itu dia tidak mengatakan apa-apa. Aku minta maaf, Ibu. Berbohong adalah jebakan besar. Kau melakukannya sekali dan kemudian itu akan menguasaimu. Kau akan terus-menerus berbohong sampai kau tidak bisa menahannya. Hal yang sama terjadi pada sang putri. Dia berbohong sekali, lalu kedua kalinya. Dan kemudian dia berbohong untuk keluar dari semua yang ingin dia hindari. Pelajaran menunggang kuda, bertemu bibinya. Dia bahkan berbohong untuk mendapatkan kalung baru. Dan juga untuk menyingkirkan pelayan yang tidak dia suka. Ayah, lihatlah betapa longgar dia menata rambutku. Mereka sudah membuat rambutku terlihat sangat mengerikan. Tapi aku telah memasang 2 pin di sanggulmu dan kau hanya punya 1, iya kan? Apakah dengan kata lain kau ingin mengatakan bahwa aku menarik pin lain dari rambutku sendiri untuk berbohong tentangmu kepada orang tuaku? Dia itu adalah penata rambut terbaik yang kita miliki, sayang. Tapi aku tidak menyukainya, dan aku tidak menginginkannya. Kebohongan sang putri telah mencapai tahap di mana ia mulai menyakiti orang lain. Dan tahukah kau, ada satu rahasia lagi tentang berbohong. Orang yang berbohong merasa malu, meskipun tidak menunjukkannya. Orang seperti itu membenci dirinya sendiri dan membenci segala sesuatu di sekitarnya. Dan itu terasa menyedihkan, bukan? Sang putri juga menjadi semakin kesal, mudah tersinggung dan tidak bahagia. Orang tuanya menyadari bahwa dia memiliki kebiasaan buruk untuk berbohong, tetapi tidak ada hal yang bisa membuatnya berhenti. Suatu hari dia akan memerintah kerajaan. Bagaimana kita bisa memiliki seorang ratu yang begitu mudah berbohong? Dan dia tidak hanya berbohong, tapi dia juga berubah menjadi sangat tidak menyenangkan dan pemarah. Oh, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan mengumumkan hadiah untuk siapapun yang menyembuhkan putri dari kebiasaan berbohong ini. Jadi, hadiah besar setengah kerajaan diumumkan.
untuk siapapun yang menyembuhkan putri dari kebiasaan berbohongnya. Di sebuah desa di kerajaan, hiduplah Peter, seorang penebang kayu. Setiap hari Peter pergi ke hutan, tetapi dia tidak pernah menebang pohon yang tumbuh sehat. Dia hanya akan menebang batang kayu yang mati. Suatu hari, dia mencari di hutan sepanjang hari dan tidak ada satupun batang kayu yang mati yang dia temukan. Baiklah, semua pohon yang kulihat hari ini adalah pohon yang bagus dan sehat. Tapi sepertinya aku tidak punya apa-apa untuk dijual hari ini. Lihat, ada batang kayu yang mati. Peter pergi ke batang itu dan memeriksanya. Dia melihat beberapa semut membawa daun ke dalam lubang di dalam kayu mati. Aku tidak bisa memotong yang ini. Ayolah, ini batang kayu mati. Kayu yang mati bisa ditebang, teman, tapi rumah tidak bisa dipotong. Semut-semut itu memiliki kayu ini. Aku tidak bisa membawanya pulang. Lalu apa? Apakah kau akan melangkah lebih jauh ke dalam hutan? Ya, itu bertentangan dengan prinsipku untuk menebang pohon yang sehat. Dan apakah prinsip-prinsip jika mereka disimpan hanya pada saat-saat berkelimpahan? Mereka harus disimpan bahkan di saat-saat sulit. Iya kan? Peter berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan guntur, hujan dan kilat melanda hutan. Peter dan burung beo berlindung di gua. Ketika mereka memasuki gua, Peter mendengar suara aneh. Seperti air, tetapi tidak juga. Dia pergi ke arah suara aneh itu. Dia tiba di mata air yang berkilau seperti sinar matahari. Begitu dia mendekat, makhluk cahaya raksasa muncul dari kedalaman air. Kebenaran memiliki banyak bentuk, teman. Dan setia pada prinsip-prinsipmu bahkan dalam menghadapi kesulitan adalah salah satunya. Kau adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menyembuhkan seseorang dari penyakit ketidakjujuran. Itulah mengapa guntur dan kilat membawamu ke sini. Menyembuhkan siapa? Apa kau belum dengar? Putri dan calon ratu kerajaan ini harus disembuhkan dari penyakit kebohongan yang mengerikan. Aku dengar itu, tapi bagaimana aku bisa menyembuhkannya? Ini adalah musim semi kebenaran. Ambil ini, isi dengan air dari mata air ini dan temui sang putri. Jika dia berbohong, cukup taburkan 3 tetes padanya dan katakan, semoga apapun yang kau katakan menjadi kenyataan hanya untukmu selama 3 hari ke depan. Jika pada ketiga kalinya kau bertemu dengannya dia masih berbohong, maka dia tidak dapat disembuhkan. Tapi jika dia mengatakan yang sebenarnya, bawalah dia ke sini dan buat dia minum air ini. Tapi kenapa aku? Oke. Karena kau adalah pria yang jujur. Apakah kau tidak mau membantu seseorang? Baiklah, aku akan melakukan yang kau katakan. Jadi Peter mengambil botol itu dan pergi ke istana. Sekarang bagi sang putri, seluruh urusan orang-orang yang berusaha menyembuhkannya dari kebiasaan berbohong ini sangat memalukan. Dan dia bertekad bahwa dia tidak akan bertemu dengan penyihir lain seperti itu. Oleh karena itu, dia berbohong. Yang mulia, putri berkata dia tidak bisa datang karena dia sangat sakit. Cukup dengan kebohongan ini. Dia akan bertemu pria ini, ikut denganku. Lalu Peter dibawa ke kamar putri, di mana sang putri berpura-pura menggeliat kesakitan. Apa yang membuatmu merasakan sakit ini, Yang Mulia? Tadi malam aku mengalami mimpi yang sangat buruk. Aku bermimpi bahwa aku telah dikejar oleh monster yang sangat besar. Dan di hutan, duri-duri menusuk kaki, tangan, dan juga wajahku. Lalu tempat itu lenyap dan aku melihat diriku
jatuh dari gunung yang sangat besar dan juga tinggi. Aku berteriak dan tubuhku jatuh meluncur ke sungai lava cair dan kepalaku terasa berputar-putar. Tidakkah kau akan pusing kalau mengalami mimpi seperti itu? Tentu saja, Yang Mulia. Mengatakan ini, Peter mengeluarkan botol dan menaburkan 3 tetes pada sang putri dan bergumam pelan. Semoga apapun yang kau katakan menjadi kenyataan hanya untukmu dalam 3 hari ke depan. Dan itulah yang terjadi untuk 3 hari ke depan. Sang putri benar-benar menjalani mimpi buruk yang telah dia bohongi. Pada hari keempat, dia benar-benar mengalami sakit kepala yang parah. Tetapi orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tuanya, sudah lama tidak mempercayainya. Semua orang mengira dia pura-pura kesakitan. Peter kembali menemuinya, tetapi sang putri merasa lebih malu. Dia tidak ingin memberitahu Peter bahwa dia benar-benar mengalami mimpi yang dia bohongi dengannya. Jadi, dia berbohong lagi. Aku tidak bisa berbicara denganmu karena aku sangat kesakitan. Dan apa yang menyebabkan rasa sakit itu, Yang Mulia? Aku jatuh dari kuda dan mematahkan kakiku. Aku tertatih-tatih di atas kruk selama 3 hari terakhir dan rasa sakitnya semakin meningkat saja. Kecewa karena kebohongannya, Peter sekali lagi mengeluarkan botol dan memercikkan air ajaib pada sang putri. Semoga apapun yang kau katakan menjadi kenyataan hanya untukmu dalam 3 hari ke depan. Dan sekali lagi, itulah yang terjadi. Sang putri jatuh dari kuda dan kakinya patah. Tapi karena apapun yang dia katakan hanya benar untuknya, tidak ada orang lain yang memperhatikan kakinya patah, bengkak, dan juga lukanya. Mereka semua mengira dia berbohong lagi. Ayah, sangat menyakitkan untuk berjalan. Aku tidak percaya lagi padamu. Sejauh ini kau selalu berbohong saja. Ibu, setidaknya ibu. Kenapa kau jadi seperti ini? Ibu. Dan itulah hari di mana sang putri benar-benar memikirkan pertama kali dia berbohong dan bagaimana ibunya mempermasalahkannya. Oh, anakku yang malang. Oh tidak, kau tidak akan pergi kemana-mana. Kau lihat putri kita, betapa tulus dan berdedikasinya dia terhadap pelajarannya. Mwah, ibu sangat bangga padamu, sayang. Dan di waktu yang lainnya, namun hari ini, ketika dia sangat membutuhkan perhatian dan cinta orang tuanya, mereka tidak akan mempercayainya. Bahkan ketika dia menangis kesakitan dan tertatih-tatih di atas kruk, dan saat itulah sang putri menyadari. Ya ampun, kenapa aku jadi begini? Keesokan harinya, Peter kembali ke istana. Jika hari ini dia tidak mengatakan yang sebenarnya, sang putri tidak dapat disembuhkan. Setengah takut, Peter memasuki kamar sang putri. Kau sepertinya kesakitan. Apa kau menangis? Apakah itu penting? Lagi pula kau tidak akan percaya padaku, kan? Dan kau juga seharusnya tidak melakukannya. Katakan padaku apa yang membuatmu sakit, Yang Mulia. Hatiku menyakitiku. Aku telah banyak berbohong sehingga tidak ada yang percaya padaku. Bahkan ibuku yang menyayangiku dan ayahku yang penuh kasih. Bahkan aku juga tidak percaya pada diriku sendiri. Akhirnya, kau mengatakan kebenaran, Yang Mulia. Itu sudah terlambat. Tidak ada yang mencintaiku lagi. Dan memang seharusnya tidak. Aku pantas mendapatkan ini. Jangan putus asa, Yang Mulia. Sekarang kau akan sembuh. Lalu Peter membawa putri ke mata air kebenaran. Dan ketika dia mengesap air ajaibnya, dia disembuhkan selamanya dari keinginannya untuk berbohong. Tentu saja orang-orang di istana tidak segera mempercayainya begitu saja. Kepercayaan butuh waktu sangat lama untuk membangun kembali dirinya sendiri.
Sang putri mengakui semua kebohongannya dan memohon pengampunan dari orang tuanya, gurunya, para pekerjanya, dan kemudian ketika mereka melihat bahwa dia tidak lagi mengucapkan kebohongan, bahkan jika itu menyebabkan dia melakukan hal-hal yang dia benci, perlahan-lahan orang-orang mulai mempercayainya. Dia mulai memerintah kerajaan dengan bahagia dan dengan kebenaran, keadilan, dan kasih sayang untuk waktu yang sangat lama. Peter adalah salah satu menterinya, dan mereka berdua menjadi teman baik.